senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya ingin meminta maaf pada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibat. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Kalau kepada keluarga kami, dia kan tidak ada minta maaf ya. Kami tidak masalah dia tidak minta maaf. Yang penting hukuman yang seadil-adilnya ditetapkan kepada Ferdy Sambo. Nah, karena itu kemudian surat permohonan maafnya juga dilihat dalam perspektif itu, gitu. Nah, jangan-jangan ini juga sebuah langkah yang strategis untuk dia menghindari hukuman yang paling maksimal. Jadi nggak ngerti pertanggungjawabannya apa. Dia mau menjamin hidup mereka atau gimana? Karena bisa jadi mereka yang terdampak itu ya akan kehilangan jabatannya. Kalau saya sebagai Kapolri ya hilangkanlah jabatannya, karena mau nggak mau itu kan gini. Polisi itu harus memiliki standar etik yang tinggi. Bagaimana mungkin penegak hukum pernah cacat misalnya? Udah sewajarnya dari awal dia dipecat karena dia melakukan pembunuhan. Seorang pemimpin itu kan tidak boleh kena pidana. Dia ini kan sudah melakukan kejahatan, merencanakan kejahatan ya, merancang semuanya dan menghalang-halangi penyelidikan. Harusnya dari awal dia sudah harus dipecat. Kalau kepada geger, beredar surat Ferdy Sambo begini bunyinya. Beredar surat permohonan maaf yang ditulis langsung oleh Irjen Ferdy Sambo. Surat tersebut ditulis pada tanggal 22 Agustus 2022 dan bertanda tangan Ferdy Sambo di atas materai Rp10.000. Surat tersebut sudah dikonfirmasi oleh pengacara keluarga Ferdy Sambo, Arman Hanis. Ferdy Sambo dalam suratnya mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua yang ia lakukan. Permintaan maafnya itu ia sampaikan secara khusus kepada senior-senior dan rekan-rekan sejawat di Polri yang terkena dampak perbuatannya itu. Irjen Sambo juga mengatakan dirinya siap menanggung semua akibat hukum yang senior-seniornya dan rekan sejawat di Polri yang terdampak dalam kasus ini. Berikut isi surat yang ditulis Ferdy Sambo. Permohonan maaf kepada senior dan rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara. Rekan dan senior yang saya hormati, dengan niat yang murni saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan saya yang telah saya lakukan. Saya meminta maaf kepada para senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon maaf, permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior, rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya saya penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik, sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih, semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Susno 2J diteror gerombolan oknum polisi, datangi putrinya, diduga efek kasus Irjen Ferdy Sambo. Ex Kabareskrim Komjen Susno 2J mendapat teror dari gerombolan oknum polisi yang mendatangi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Ia menduga teror tersebut terjadi lantaran dirinya kencang menyuarakan keadilan dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan alasan menyuarakan keadilan, Susno 2J pun mengaku tidak takut dengan teror-teror seperti itu. Hal itu dikarenakan dia mengaku sudah mempunyai banyak pengalaman selama 35 tahun berkarir di kepolisian. Ia mengaku sering menangkap pelaku dan pernah ditangkap juga meskipun penangkapan terhadap dirinya direkayasa. Susno 2J menceritakan pengalaman tak enak itu terjadi pada 16 Agustus 2022. Susno 2J menceritakan hal tersebut saat mengunjungi kantor redaksi tribunnews.com di Palmerah, Jakarta Selatan Senin 22 Agustus 2022. Seperti diketahui, sejak awal peristiwa pembunuhan Brigadir J, Susno 2J kerap diundang menjadi narasumber di televisi nasional. Susno 2J bersama sejumlah mantan petinggi Polri juga sering dialog di kanal YouTube Polisi Oh Polisi. Cerita Susno 2J diteror. Susno 2J menceritakan sejumlah oknum polisi menggunakan mobil dinas berplat Jakarta
datang ke lokasi tambang putrinya di Lahat, Sumatera Selatan. Susno 2J menyebut mereka sebagai polisi liar karena tidak membawa surat tugas. Untuk memastikan apakah oknum polisi itu kiriman dari Jakarta atau tidak, Susno 2J pun sampai menghubungi Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Susno 2J merupakan satu di antara sosok yang vokal menganalisis kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Susno lalu kembali menceritakan polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu berasal dari Jakarta dengan membawa mobil dinas, termasuk di dalamnya mobil Indonesia Automatic Fingerprint System atau Inavis. Ia sempat memperlihatkan foto-foto anggota polisi dan mobil dinasnya yang mendatangi bisnis anaknya pada 16 Agustus 2022 lalu itu. Ia lalu menelpon Kabarreskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Komjen Agus Andrianto, kata Susno, mengungkapkan tidak pernah mengirimkan anggotanya ke tempat bisnis putrinya itu. Lalu dari mana polisi-polisi yang datang ke tempat usaha anaknya itu? Ex-wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu mengaku tidak akan diam. Ia berjanji akan terus bersuara selama masih melihat ada ketidakadilan dalam kasus penembakan Brigadir J. Ia peduli kasus menghadapi banyak teror. Ia bercerita sewaktu aktif jadi anggota Polri pernah mengalami ketidakadilan sehingga ditangkap dan dituduh korupsi. Menurutnya, apa yang dialaminya itu hanya mengarah pada harga dirinya seseorang. Singgung kuatnya Kadif Propam Polri. Susno 2J juga turut membeberkan seberapa kuatnya posisi Kadif Propam Polri. Menurut dia, Kadif Propam Polri dapat menentukan seorang aparat Polri yang ingin bersekolah, naik pangkat hingga segala hal terjadi promosi jabatan. Ia mencontohkan seorang anggota Polri yang diperiksa oleh Propam karena ada laporan terkait suatu masalah bisa batal mendapat kenaikan pangkat. Lebih lanjut, soal hitam putih promosi jabatan, seorang Kadif Propam jadi kepanjangan tangan Kapolri. Pasalnya, laporan Kadif Propam ke Kapolri ini jadi catatan khusus apakah seseorang anggota Polri akan digeser dari jabatan setelah itu atau tidak. Ia memberikan contoh lain, bila ada pengaduan masyarakat di mana pelayanan di satu Polres atau Polsek tidak bagus atau diduga terlibat melindungi narkoba, maka akan jadi catatan Propam. Propam akan memberikan pertimbangan apakah polisi yang terlibat dapat dipromosikan apa tidak. Menurut dia, hal tersebut sudah lumrah dan bukan hanya di Polri, tapi termasuk di kementerian, di militer, di institusi lain. Terkait kasus pembunuhan Brigadir J, Mabes Polri telah menetapkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot posisi Verdi Sambo sebagai Kadif Propam Polri dan kini menahannya. Tak hanya itu, tim Sus Polri bentukan Kapolri juga mendapati puluhan anggota Polri diduga terlibat merekayasa pembunuhan Brigadir J. Mereka dari berbagai tingkatan, mulai dari perwira tinggi, perwira menengah hingga bintara. Rocky Gerung curiga soal judi online dan Konsorsium 303, upaya kecoh warga alihkan kasus Irjen Verdi Sambo, bunuh Brigadir J, awas kriminalnya hilang. Pengamat politik Rocky Gerung mengingatkan terkait judi online Konsorsium 303 yang dipimpin oleh Irjen Verdi Sambo. Mengutip berita jakarta.poskota.co.id, ia meminta masyarakat terus mengawal masalah utama dalam kasus Irjen Verdi Sambo, yaitu pembunuhan Brigadir J. Rocky Gerung kemudian memperkirakan jika publik jauh lebih mengutamakan isu kasus judi online Konsorsium 303, maka nantinya kasus pembunuhan Brigadir J akan terkubur. Bekas dosen Universitas Indonesia itu juga menyinggung soal kinerja Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam proses hukum yang sedang berjalan. Rocky Gerung menegaskan masalah utama adalah kasus pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di rumah dinasnya. Jika pada akhirnya kasus pembunuhan Brigadir J sudah menemui titik terang, maka masyarakat bisa saja membongkar isu kasus perjudian online Konsorsium 303 yang melibatkan Irjen Verdi Sambo.